menantu yang tak diinginkan. Rahasia di balik restu ibu. Pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang siapa yang pantas di mata keluarga. Hai, sahabat cerita, pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam? Tapi dunia seolah menolakmu hanya karena kamu dianggap tidak sepadan? Inilah kisah Naya, seorang wanita yang menikah bukan hanya dengan pria yang ia cintai, tapi juga dengan luka yang disembunyikan di balik restu keluarga. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Naya. Gaun putih sederhana yang ia kenakan tak kalah indah dari senyum yang ia coba pertahankan di tengah keramaian. Musik lembut mengalun, tamu-tamu datang memberi selamat, dan arga pria yang selama ini ia perjuangkan menatapnya dengan mata berbinar. Namun di antara semua senyum itu, ada satu wajah yang tetap dingin. Bu Ratna, Ibunda Arga, duduk di kursi depan dengan tatapan tajam yang nyaris menusuk dada Naya. Tak ada senyum, tak ada ucapan hangat, hanya keheningan dan pandangan menilai dari ujung kepala hingga kaki. "Selamat ya, Bu. Sekarang Naya resmi jadi bagian keluarga besar Ibu," ucap Naya dengan hati berdebar. Bu Ratna hanya menjawab singkat. "Keluarga besar kami punya standar tinggi, Naya. Semoga kamu bisa menyesuaikan." Kata-kata itu seperti duri yang menancap dalam dada. Tapi Naya menunduk sopan, menahan air mata di balik senyum yang dipaksakan. Ia tahu, cinta kadang menuntut pengorbanan. Bahkan jika harus menghadapi penolakan orang tua sepanjang acara. Naya melihat Arga berusaha mencairkan suasana, menggenggam tangannya erat di depan tamu, seolah ingin menunjukkan bahwa cinta mereka kuat. Tapi setiap kali Arga menoleh ke arah ibunya, senyum di wajahnya memudar. Seperti ada rahasia yang tidak bisa diucapkan. Malam harinya, saat semua tamu telah pulang dan lampu gedung mulai padam, Naya duduk di samping suaminya yang termenung. "Mas, kenapa ibu seperti itu sama aku?" tanyanya pelan. Arga terdiam lama sebelum menjawab. "Kamu sabar dulu ya, ibu cuma belum terbiasa." Jawaban itu terasa hampa. Hati Naya bergetar karena jauh di dalam dirinya. Ia tahu, bukan masalah belum terbiasa, tapi memang tidak pernah ada niat untuk menerima. Di balik gaun pengantin dan senyum palsu keluarga besar, cinta yang seharusnya hangat kini mulai terasa dingin. Dan di sanalah kisah Naya sebagai menantu yang tadi inginkan bener-bener dimulai. Pagi pertama setelah pesta pernikahan, aroma masakan tercium dari dapur rumah besar keluarga Arga. Naya bangun lebih awal, mengenakan daster sederhana dan menyiapkan sarapan untuk keluarga barunya. Ia berharap, mungkin dengan perhatian kecil seperti ini, hatinya bisa diterima. Namun begitu ia meletakkan piring di meja makan, Bu Ratna menatapnya tajam. "Naya, di rumah ini sudah ada asisten. Kamu nggak perlu pura-pura rajin." Nada suaranya dingin, tajam seperti pisau. Naya terdiam, mencoba tersenyum, tapi tangannya gemetar saat menuangkan teh ke cangkir. Arga yang duduk di seberang hanya bisa berdehem pelan, mencoba menengahi. "Bu, Naya cuma pengen bantu, gak ada maksud apa-apa kok." "Bantu?" Bu Ratna menatap sinis. Perempuan dari keluarga popasan, kayak dia biasanya cuma pura-pura? Baik di awal, Gar. Nanti kalau udah nyaman, baru kelihatan aslinya. Ucapan itu membuat suasana meja makan membeku. Naya menunduk, mencoba menelan air matanya sendiri, bersama nasi yang tiba-tiba terasa hambar. Setelah makan, Naya menyusul Arga ke ruang tamu. "Mas, aku salah apa sama ibu?" Suaranya nyaris berbisik. "Bukan salah kamu, Nay. Ibu cuma susah nerima sesuatu yang gak sesuai harapan. Jadi, aku ini gak sesuai harapan beliau?" Arga terdiam, tatapan matanya menghindar. Diamnya justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Hari-hari berikutnya, Naya mencoba tetap berbuat baik. Ia menemani Bu Ratna berbelanja, membantu di dapur, bahkan memijat kakinya ketika lelah.
Tapi sebaik apapun ia berusaha, komentar sinis itu selalu muncul. Kamu nggak perlu sok perhatian. Kalau mau dihormati, belajar dulu dari wanita yang pantas buat anak saya. Dan setiap kali nama wanita pantas itu disebut, mata Bu Ratna selalu berbinar. Tapi tidak ketika menatap Naya. Malamnya, Naya duduk sendirian di balkon, menatap lampu kota yang jauh di bawah. Ia berbisik pelan, kalau cinta butuh restu, mungkin cintaku memang gak pernah cukup di mata mereka. Yang ia belum tahu, nama wanita pantas yang sering disebut mertuanya akan menjadi luka terbesar dalam pernikahannya kelak. Hari-hari di rumah besar itu berjalan seperti rutinitas tanpa warna. Naya terbiasa bangun paling pagi dan tidur paling malam. Tapi setiap hal baik yang ia lakukan terasa tidak pernah cukup. Bahkan ketika ia hanya diam, Bu Ratna masih menemukan alasan untuk menyalahkan. Kamu ini terlalu pendiam, Naya. Gimana mau nyatu sama keluarga kalau cuma bisa menunduk? Maaf Bu, saya cuma nggak mau salah bicara. Justru karena diam, orang bakal makin lihat kamu nggak pantas. Ucapan itu seperti duri kecil yang setiap hari menusuk hati Naya sedikit demi sedikit. Tapi bukannya membalas, ia memilih menunduk, menahan perih yang makin dalam. Arga semakin jarang di rumah, katanya sibuk di kantor. Rapat mendadak, proyek di luar kota. Setiap kali Naya mencoba bercerita tentang ibunya yang kian dingin, Arga hanya menjawab singkat. Sudahlah Nay, jangan dibesar-besarkan. Ibu itu cuma keras di luar, tapi hatinya baik. Namun Naya tahu, kebaikan yang ia tunggu tak pernah datang. Ia mencoba bertahan dengan harapan bahwa waktu bisa mengubah segalanya. Bahwa cinta bisa meluluhkan hati siapapun. Tapi justru diamnya membuat semua orang semakin berani merendahkan. Suatu malam, saat Naya sedang mencuci piring, Bu Ratna berbicara tanpa menatap. Naya, kamu tahu nggak? Dulu Arga hampir menikah sama Dina. Anak pengusaha besar, cantik, pintar, dan tahu etika. Tapi dia malah pilih kamu. Ia berhenti sejenak, menatap dingin. Kadang saya pikir, cinta itu membuat orang bodoh. Naya terdiam. Nama itu, Dina, kembali terdengar. Nama yang selalu muncul di sela-sela sindiran Bu Ratna. Nama yang membuat jantungnya berdegup tak nyaman. Malam itu, Naya menangis pelan di kamar, tanpa suara. Agar tak terdengar siapapun, ia mulai belajar satu hal. Kadang lebih baik diam daripada terus menjelaskan diri kepada orang yang memang tak pernah mau mendengar. Tapi dalam diamnya itu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Kebenaran yang perlahan akan mengubah hidupnya selamanya. Sudah hampir 3 bulan, Naya menjadi istri Arga. Setiap hari ia berusaha menyesuaikan diri, menjadi istri yang sabar, menantu yang patuh, dan wanita yang kuat di tengah tatapan sinis keluarga besar. Namun semakin ia mencoba, semakin banyak luka kecil yang tak terlihat. Arga semakin sering pulang larut malam, kadang beralasan lembur, kadang rapat di luar kota. Tapi kali ini berbeda. Setiap kali ia pulang, ia tampak lebih rapi dari biasanya, memakai parfum yang tak pernah Naya lihat sebelumnya. Malam itu, sekitar pukul 11, ponsel Arga berdering saat ia mandi. Nama di layar membuat dada Naya bergetar. Dina, sebuah nama yang belakangan sering disebut Bu Ratna, dengan nada bangga. Tanpa sadar, Naya menatap layar ponsel yang terus bergetar, lalu berhenti. Ada pesan masuk, sudah sampai rumah Mas? Aku kangen. Naya terdiam. Suaranya tercekat. Saat Arga keluar dari kamar mandi, ia hanya meletakkan ponsel itu di meja, seolah tak terjadi apa-apa. Mas, siapa Dina? Arga sedikit terkejut, tapi cepat tersenyum menenangkan. Oh, itu teman kerja. Kami satu proyek baru. Ibu juga kenal kok. Teman kerja sampai bilang kangen. Naya menatapnya lirih. Naya, Arga menarik napas panjang. Jangan berpikir macam-macam ya.
Dunia kerja itu beda. Naya terdiam. Ia ingin percaya, tapi hatinya menolak. Karena sejak kapan teman kerja bisa menulis pesan sehangat itu di tengah malam? Beberapa hari kemudian, Dina datang ke rumah. Cantik, elegan, sopan, dan yang membuat Naya tercekat. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum yang belum pernah ia dapat. "Nay, ini Dina, anak yang baik. Dulu sering main ke sini. Kalau kamu sibuk, biar Dina bantu Arga urus proyeknya." Naya tersenyum tipis, menyalami Dina, tapi hatinya terasa bergetar, seperti ada bahaya yang pelen-pelen mendekat. Malamnya, saat makan malam, Bu Ratna memuji Dina berulang kali. "Coba kamu belajar dari Dina, Naya. Dia tahu cara bicara, tahu cara bersikap." Naya hanya menunduk, sementara Arga diam, tak membela, tak juga menolak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naya menangis, bukan karena dimarahi, tapi karena mulai menyadari orang-orang di rumah ini bisa berpura-pura terlalu baik, bahkan saat menusuk dari depan. Dan nama itu, Dina, kini bukan sekadar kenangan masa lalu, tapi ancaman yang perlahan merusak fondasi cintanya. Hari demi hari berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Naya masih menjalankan perannya sebagai istri yang patuh, tersenyum di depan mertua, dan menyambut suami yang pulang larut. Tapi di dalam hatinya, semuanya sudah mulai retak. Setiap kali Dina datang ke rumah, Bu Ratna selalu tampak bahagia. Mereka sering tertawa bersama, memasak, bahkan makan malam tanpa mengajak Naya. Kadang Naya sengaja duduk di ruang tamu, berharap diajak bergabung. Tapi yang ia dapat hanya kalimat dingin. "Naya, kamu istirahat aja. Ini urusan orang yang ngerti kerjaan Arga." Suatu sore, Naya masuk ke kamar kerja Arga untuk merapikan dokumen. Tapi ponsel Arga yang tertinggal di meja tiba-tiba berbunyi. Pesan dari Dina muncul lagi. "Kangen suasana semalam. Mas, kalau bukan karena ibu, aku nggak akan tahan jauh-jauh begini." Tangan Naya gemetar. Ia membaca ulang pesan itu berulang kali. Kalau bukan karena ibu, apa maksudnya? Kenapa nama Bu Ratna ikut disebut di dalam obrolan itu? Malamnya, Naya duduk di ranjang sambil menatap suaminya yang sedang sibuk membalas pesan. "Mas, aku boleh tahu hubungan kamu sama Dina sebenarnya apa?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Arga mendongak pelan, lalu tersenyum seperti biasa. "Kamu terlalu banyak mikir, Nay. Aku cuma kerja sama dia. Lagi pula, ibu yang suruh aku sering komunikasi sama Dina. Tapi pesan-pesannya nggak kayak pesan kerja, Mas." Arga menatapnya tajam. "Udahlah, jangan mulai cari masalah." Naya terdiam, tapi dadanya sesak. Ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi, menatap wajahnya di depan cermin. Matanya sembab, senyumnya hambar. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti melihat orang asing di balik pantulan itu. Air mata menetes pelan. "Apa aku istri? Atau cuma pelengkap dari cerita yang udah mereka tulis sebelum aku datang?" bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, Dina kembali datang. Kali ini membawa kue kesukaan Arga. Saat Naya membuka pintu, Dina tersenyum sopan, tapi sorot matanya berbeda. Ada keyakinan, ada rasa memiliki, dan yang paling menyakitkan, Naya melihat pantulan dirinya di mata Dina, seolah dirinya hanya bayangan yang sudah kalah sebelum bertarung. Dan di saat itulah, Naya tahu, cintanya sedang berdiri di atas cermin yang mulai retak, dan sekali pecah, tak akan ada bentuk semula. Hari-hari di rumah besar itu terasa semakin sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena setiap kata yang keluar sudah kehilangan makna. Naya mulai jarang berbicara dengan Arga. Ia tak lagi menanyakan kemana suaminya pergi, atau mengeluh ketika Arga tak pulang semalaman. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, hatinya berteriak paling keras. Suatu pagi, Bu Ratna memanggil Naya ke ruang tamu. "Naya,
Ibu mau bicara sebentar. Nada suaranya lembut, tapi dingin. Di hadapannya sudah ada Dina, duduk dengan anggun. Ibu minta kamu jangan salah paham sama Arga dan Dina. Ibu cuma ingin Arga punya masa depan yang cerah. Dina bisa bantu karir Arga naik lebih tinggi. Kamu tahu kan, dunia kerja itu butuh koneksi. Naya menatap Bu Ratna dengan mata berkaca. Jadi, ibu ingin saya mundur. Jangan salah paham, jawab Bu Ratna tenang. Cuma sementara, sampai Arga benar-benar siap. Kamu terlalu sederhana, Naya. Arga butuh sosok yang bisa mendukungnya di atas, bukan yang menahannya di bawah. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Dina menunduk pura-pura sopan, tapi senyum halus di ujung bibirnya tak bisa disembunyikan. Naya berdiri pelan. Kalau ibu anggap saya penghalang, kenapa dulu ibu biarkan pernikahan ini terjadi? Bu Ratna menatapnya datar. Karena aku pikir kamu bisa berubah, tapi sepertinya aku salah. Naya menahan air mata dan berjalan menuju kamarnya. Ia menutup pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Tangis yang tak bersuara, tapi cukup untuk mengguncang seluruh dadanya. Di meja rias, ia menemukan bingkai foto pernikahannya. Dirinya dan Arga tersenyum bahagia. Sementara di belakangnya, Bu Ratna berdiri dengan wajah datar. Ternyata dari awal, ibu memang gak pernah menginginkan aku. Hari itu juga, Naya memutuskan satu hal. Ia tak akan menangis lagi. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa nama Dina begitu dekat dengan keluarganya? Dan kenapa Bu Ratna rela menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri demi wanita itu? Karena rasa sakit yang terlalu lama disimpan bisa berubah menjadi kekuatan paling tajam untuk mengungkap kebenaran. Malam itu, Naya duduk di ruang kerja Arga. Lampu meja menyala redup, menyoroti tumpukan berkas dan laptop yang masih terbuka. Ia tahu Arga sedang keluar kota bersama tim proyek. Tapi entah mengapa, hatinya yakin Dina juga ada di sana. Saat tangannya tak sengaja membuka folder di laptop itu, sebuah file menarik perhatiannya. Proposal, Gina. Naya membuka dokumen itu dengan tangan bergetar. Tapi yang muncul bukan proposal proyek, melainkan kumpulan foto lama. Foto-foto Dina bersama Bu Ratna. Beberapa di antaranya bahkan tampak akrab, seperti hubungan ibu dan anak. Di salah satu foto, Naya tertegun. Ada Arga di sana, tapi jauh lebih muda. Ia tersenyum, berdiri di samping Dina dan Bu Ratna di sebuah pesta keluarga. Dulu mereka sudah saling kenal, gumam Naya lirih. Rasa penasaran berubah jadi guncangan. Ia terus menggulir foto-foto itu hingga menemukan satu yang membuat darahnya berdesir. Dina memeluk seorang pria paruh baya, dan di belakangnya ada tulisan, "Selamat ulang tahun Pak Surya." Itu adalah nama ayah mertua Naya. Tubuh Naya seketika gemetar. Ia menutup mulutnya, menahan napas. Jangan-jangan, keesokan harinya, Naya memberanikan diri bertanya pada pembantu lama di rumah itu. Mbak Tari, yang sudah bekerja sejak Arga kecil. Mbak, dulu, Dina sering ke rumah ini. Ya, Mbak Tari terdiam lama. Lalu menatap Naya dengan mata penuh ragu. Bu, saya nggak tahu. Ibu boleh tahu ini atau enggak. Tapi dulu, sebelum Ibu Surya meninggal, Dina memang sering datang. Katanya, Dina itu, ia menunduk, perempuan yang dulu dekat sama Pak Surya. Dunia Naya seolah berhenti berputar. Dina, selingkuhan ayah mertua, jadi alasan Bu Ratna begitu benci pada Naya. Bukan karena Naya tak pantas, tapi karena Bu Ratna melihat bayangan luka lamanya di wajah menantunya sendiri. Naya mundur perlahan, menahan air mata yang tak bisa lagi ditahan. Jadi selama ini, aku dihukum bukan karena salahku, tapi karena dia belum bisa memaafkan masa lalunya sendiri. Dan di saat itulah, Naya menyadari, rahasia yang disembunyikan keluarga ini
lebih kotor dari yang ia bayangkan. Perselingkuhan itu bukan hanya antara suami dan wanita lain, tapi luka turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak malam itu, Naya tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Dina dan keluarga Arga terus menghantui pikirannya. Semua kepingan yang dulu terasa tak masuk akal, kini mulai menyatu membentuk gambaran besar. Dan gambaran itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Bu Ratna tak membenci Naya karena sikapnya. Ia membencinya karena takut sejarah berulang. Dina, wanita yang dulu merebut suaminya, kini mendekati Arga, anak laki-laki satu-satunya. Dan yang lebih tragis, Bu Ratna memilih membiarkan itu terjadi demi membuktikan bahwa dirinya tidak salah menilai cinta. Hari itu, Arga pulang dengan wajah lelah, tapi di leher bajunya, Naya melihat jejak lipstik samar, warna yang sama seperti milik Dina. "Mas, apa kamu masih cinta sama aku?" Arga terdiam sejenak. "Naya, aku nggak tahu." Kalimat itu cukup untuk memecahkan sesuatu di dalam diri Naya. "Jadi semua perjuanganku sia-sia, bukan begitu?" Arga menunduk, suaranya pelan. Aku merasa damai saat sama Dina. Dia ngerti aku, dan aku, istrimu, sendiri." "Kamu baik, Naya. Tapi kadang, kebaikanmu justru bikin aku merasa bersalah." Air mata Naya menetes tanpa bisa ditahan. "Kamu tahu nggak, Mas, yang paling kejam dari cinta itu bukan saat dikhianati, tapi saat seseorang membuatmu percaya bahwa kamu cukup, padahal sejak awal dia sudah menyiapkan pengganti." Arga hanya diam. Ia tahu ia salah, tapi tak punya keberanian untuk memperbaikinya. Malam itu, Naya membereskan semua barangnya. Ia tak ingin bertahan di rumah yang penuh kebohongan. Tapi sebelum pergi, ia menulis satu surat. Diletakkan di meja kerja Arga. "Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku sadar yang kamu cintai bukan aku, melainkan bayangan masa lalu yang bahkan bukan milikmu. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Mas. Tapi ingat, kebahagiaan yang dibangun di atas luka orang lain nggak akan pernah bertahan lama." Naya meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Dan di balik tirai kamar atas, Bu Ratna memperhatikannya pergi dengan air mata yang tak bisa ia sembunyikan. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari mungkin yang paling kejam bukanlah Naya yang pergi, tapi dirinya sendiri yang telah menghancurkan segalanya demi membalas masa lalu. Sejak kepergian Naya, rumah besar itu berubah seperti kuburan. Sunyi, dingin, tak ada lagi suara langkah lembut di pagi hari. Tak ada aroma masakan, tak ada tawa kecil yang dulu, meski dipaksakan, menghidupkan suasana. Arga mencoba bersikap biasa. Dina semakin sering datang. Bahkan terkadang menginap dengan alasan pekerjaan. Bu Ratna tidak menegur, tapi di balik tatapan matanya, ada sesuatu yang berubah. Rasa bersalah yang mulai menua, menekan dada setiap kali ia melihat Arga dan Dina bersama suatu malam. Saat makan malam, Dina duduk di kursi yang dulu ditempati Naya. "Bu, aku pengen bantu urus rumah ini, biar Arga nggak terlalu capek," katanya manja. Bu Ratna tersenyum tipis. "Rumah ini nggak butuh bantuanmu, Dina. Rumah ini butuh doa." Arga menatap ibunya bingung. "Ibu kenapa bicara gitu? Kamu pikir ibu nggak tahu siapa Dina sebenarnya?" Dina langsung menegang. Arga menatap keduanya bergantian. "Bu, jangan mulai lagi. Dina nggak salah apa-apa." "Kamu bodoh, Arga." Bu Ratna menatap tajam. Suaranya bergetar. "Perempuan ini dulu menghancurkan rumah tangga orang tuamu, dan sekarang dia menghancurkan milikmu juga." Arga membeku. "Apa maksud ibu?" Bu Ratna berjalan ke kamar, mengambil sebuah foto lama dan melemparkannya ke meja makan. Foto itu menunjukkan ayah Arga, Pak Surya, sedang memeluk Dina muda di sebuah pesta.
Tanya dia. Arga? Tanya siapa dia sebenarnya. Dina berdiri, wajahnya pucat. Bu Ratna, itu masa lalu. Saya masih muda waktu itu. Dan sekarang, kamu ulangi masa lalu itu dengan anakku, bentak Bu Ratna. Arga menatap Dina, wajahnya tak percaya. Dunia seolah berputar di depan matanya. Jadi selama ini, kamu, perempuan itu? Dina menangis, mencoba memegang tangan Arga. Arga, dengar aku dulu. Cukup. Arga mendorong tangannya. Bu Ratna menatap putranya dengan air mata yang jatuh deras. Sekarang kamu tahu kenapa ibu dulu menolak Naya. Karena ibu takut kamu akan terluka seperti ayahmu dulu. Tapi ternyata kamu jatuh ke lubang yang sama. Malam itu, suara pecahan piring dan tangis memenuhi ruang makan yang dulu dipenuhi senyum palsu. Dan untuk pertama kalinya, Arga menyadari rumah yang selama ini ia kira megah dan hangat sebenarnya sudah lama runtuh. Hanya saja semua orang berpura-pura tak mendengarnya. Beberapa hari setelah malam itu, rumah keluarga Arga benar-benar sepi. Dina pergi tanpa pamit, meninggalkan pesan singkat yang hanya berisi, "Aku nggak bisa terus hidup dalam masa lalu kalian." Sementara Bu Ratna jatuh sakit, tubuhnya lemah, pikirannya dipenuhi penyesalan. Setiap malam, ia menatap foto Arga dan Naya di meja kamarnya, satu-satunya foto yang belum ia buang. Arga sendiri hidup seperti bayangan. Ia mencoba menghubungi Naya berkali-kali, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Ia datang ke tempat kerja lama Naya, tapi perempuan itu sudah mengundurkan diri. Semua jejaknya lenyap, seolah ia benar-benar ingin dihapus dari dunia Arga. Suatu sore, Arga pulang ke rumah dan menemukan surat di depan pintu, tanpa nama pengirim. Tapi ia tahu tulisan itu. Tulisan tangan lembut milik Naya. "Arga, aku tidak membencimu. Aku cuma belajar melepaskan. Kadang Tuhan biarkan kita kehilangan orang baik, agar kita belajar menghargai kesetiaan. Jangan lagi cari aku. Cukup doakan, aku bahagia seperti aku mendoakan kamu." Surat itu jatuh dari tangannya. Air matanya menetes untuk pertama kalinya, bukan karena marah, tapi karena penyesalan yang datang terlambat. Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna meninggal dunia dengan tenang. Di akhir napasnya, ia hanya berbisik lirih di telinga Arga, "Kalau kamu masih bisa temui Naya, minta maaflah. Dia bukan menantu yang salah. Ibumu yang salah menilai." Dan disitulah Arga benar-benar hancur. Ia kehilangan istri yang setia, kehilangan ibunya, dan kehilangan dirinya sendiri. Pesan yang bisa diambil dari cerita di atas kadang, yang paling menghancurkan bukan pengkhianatan orang lain, tapi kebutaan kita sendiri terhadap cinta yang tulus. Kesetiaan itu sederhana, tapi tidak semua orang cukup berani untuk menjaganya. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar siapa yang benar-benar berharga. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan cerita dramatis penuh makna lainnya. Tulis di kolom komentar apa yang paling kamu pelajari dari kisah Naya, Arga, dan Bu Ratna ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena setiap luka selalu punya kisah.